Saya coba sekali lagi menyapa Pak Jumeri, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Selamat malam Pak Jumeri, sudah bergabung lagi ya? Selamat malam. Oke, Pak Jumeri, tadi ketika kita ada kendala komunikasi, saya sempat berbincang dengan Bu Retno. Bu Retno menyatakan sebenarnya menyayangkan ada keputusan untuk sekolah di zona kuning boleh dibuka. Alasannya adalah sebenarnya harus mengacu pada SKB 4 Menteri soal zona hijau, karena bagaimanapun di luar hak untuk pendidikan, yang utama adalah hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan. Silakan Pak Jumeri. Jadi keputusan untuk memberi kesempatan, membolehkan zona hijau, zona kuning untuk bisa tatap muka, itu atas pertimbangan juga gugus COVID-19. Jadi kita sudah mempertimbangkan banyak aspek. Memang di masyarakat ada dua kutub, yang satu ingin segera dibuka, yang kedua ingin tidak dibuka dulu. Kami menilai bahwa resiko mempertahankan belajar dari rumah sangat tinggi. Sedangkan kalau anak diberi kesempatan masuk tatap muka dengan protokol yang ketat, dengan pengawasan yang baik, maka peluangnya kebaikannya lebih banyak dibandingkan ketika anak-anak itu ada di rumah. Karena tekanan di rumah sangat tinggi, tekanan sosial tinggi, sedangkan kalau dia masuk sekolah bisa ada relaksasi, ada kesempatan untuk bisa meningkatkan hasil belajarnya. Oke, Bu Retno setuju dengan pernyataan ini? Ya, kalau kami misalnya ya, yang harusnya dilakukan sebenarnya adalah kesiapannya sekolahnya dulu. Bukan kemudian berdasarkan pada zona. Kalau berdasarkan pada zona, hijau atau kuning, tapi sebenarnya sekolahnya nggak siap, itu bagaimana? Anak-anak akan punya resiko. Kesiapan itu sebenarnya, Kemdikbud sendiri punya daftar periksa. Jadi daftar periksa itu adalah menghitung berapa kesiapan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab ya sebagai checklist oleh sekolah. Lalu nanti dikasih skor yang 85 itulah yang lolos. Namun dari 15 sekolah yang KPAI pengawasan langsung, kami rencananya Agustus ini akan ada 30 sekolah yang akan kami datangi, tapi untuk yang 15 itu 5 dari Jakarta, 5 Jawa Barat, dan 5 Banten. Dari hasil pengawasan langsung ke lokasi ya, kita masuk ke sekolah, lihat toiletnya, buka wastafelnya, lihat sabun ada atau tidak, masuk ke kelas. Kami betul-betul lihat daftar periksa. Lalu apa yang dinilai, itu sesuai dengan daftar periksa, Kemdikbud juga punya tuh di websitenya. Nah, ketika kami menghitung, ternyata yang lolos 85 sebenarnya, angka yang lolos dalam arti jauh banget nih dengan sekolah yang lain, itu hanya 1 dari 15, yaitu SMK Negeri 11 Kota Bandung. Hanya itu saja yang lolos. Jadi dia melakukan persiapannya memang luar biasa. Sampai dia punya disinfektan untuk mobil. Jadi tidak ada hubungannya dengan zona hijau maupun zona kuning ya? Kalau menurut saya enggak, tapi harus dilihat kesiapan sekolah gitu. Jadi kalau mayoritas sekolah di situ misalnya daerah menyatakan siap, daftar periksanya juga sesuai, mendapat nilai paling tidak 85, maka baru bisa buka, bukan pakai zona gitu. Kalau menggunakan zona ya begini gitu. Pak Jumeri, tanggapan Anda? Saya setuju. Pak Jumeri? Iya. Silakan. Ini Bu Retno masih bicara, Bu Retno. Mas, enggak, sudah. Saya setuju dengan Bu Retno bahwa sekolahnya harus siap. Jadi mekanisme kita yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka adalah 1 zona hijau dan zona kuning. Kemudian diizinkan oleh gugus tugas COVID setempat, pemerintah daerah, karena mereka paling tahu. Kemudian sekolah memenuhi daftar isian. Setuju Bu Retno, sekolah-sekolah memenuhi daftar isian, kemudian diizinkan orang tuanya. Nah, untuk bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah itu memenuhi daftar isian yang dipersyaratkan, maka kami bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Karena memang sekolah jadi kewenangannya pemerintah daerah. Gitu. Sedangkan kami di pemerintah pusat tentu tidak mungkin mengawasi langsung secara real di lapangan.
Gitu. Oke, tapi begini Pak, ini kan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemampuan daerah-daerah berbeda-beda. Zona hijau, zona kuning juga jangan-jangan memang karena pengetesannya belum memadai. Apalagi ketika kita melihat ada ledakan penularan misalkan di negara Korea Selatan begitu. Ini salah satu negara yang paling dipuji di seluruh dunia soal penekanan jumlah penularan. Tapi toh ketika mereka kemudian membuka sekolah, ada ledakan penularan di sana. Nah, apakah ini sudah dipertimbangkan? Iya, Mbak. Jadi kami memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah, kepada sekolah, untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ini bukan keharusan. Jadi pilihan-pilihannya ada di kesiapan tadi. Saya setuju, Bu Retno, kesiapan sekolah itu paling penting. Oke. Dan kalau daerah memandang wilayahnya masih belum aman meskipun masuk zona hijau atau zona kuning, maka pemerintah daerah berhak untuk belum melaksanakan belajar tatap muka, meneruskan belajar dari rumah. Bu Retno katanya tidak wajib untuk dibuka walaupun zona hijau sekalipun. Tidak wajib. Itu Halo, diperbolehkan. Ya, Bu Retno silakan. Ya, sebenarnya bukan soal kemudian tadi 4 syarat itu memang ada di dalam SKB 4 Menteri. Justru kami KPAI meminta untuk evaluasi terhadap zona hijau yang sempat dibuka itu dipaparkan dulu ke publik karena zona hijau yang dinyatakan tadi begitu diperiksa banyak sekolah yang nggak siap tapi buka, ada yang beberapa yang buka padahal dia nggak siap gitu. Nah ini yang sebenarnya dan beberapa kasus yang kemudian terinfeksi kan COVID akhirnya kan menjadi klaster baru gitu loh. Artinya gini loh, kami menyayangkan itu tadi adalah sebenarnya kami tidak pernah disampaikan kepada publik menurut kami apa hasilnya. Lalu dari wilayah zona hijau, sekolah-sekolah yang melanggar, misalnya kan dalam tahapan itu harus SMA dulu dan SMP, tapi mereka memasukkan SD dan bahkan TK. Nah itu juga kan tidak ada sanksi apapun tidak diberikan oleh Kemdikbud. Nah nanti kalau dibuka zona kuning, zona hijau aja banyak pelanggaran, apalagi kemudian di zona kuning. Itu tadi. Nah ini juga kan kalau Pak bagi Jumeri kami bilang, yang utama adalah walaupun Pak Jumeri bilang tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tapi toh pun di zona hijau banyak pelanggaran. Apa yang akan dilakukan Pak Jumeri kalau seperti ini? Jadi gini Pak, zona kuning itu kan sudah dekat dengan resikonya lebih rendah dibandingkan dengan zona-zona yang merah maupun merah. Tapi tetap beresiko kan? Ya, semua di hijau pun akan beresiko karena yang hijau pun bisa jadi berubah ke kuning. Betul. Karena memang penyebaran COVID sangat dinamis. Ya. Gitu. Pertanyaannya apa sanksi kalau kemudian yang zona hijau sekalipun melanggar? Jadi itu diserahkan ke daerah. Oke. Karena memang itu kewenangannya ada di daerah. Pengawasan di sana. Jadi dari Kemendikbud hanya menyarankan saja atau seperti apa? Untuk apanya, Pak? Untuk apanya, Pak? Untuk pembukaan kembali sekolah, apakah hanya kemudian memberi saran tanpa ada pengawasan begitu? Iya, kita pengawasan bekerja sama dengan daerah tentu, dengan dinas pendidikan setempat, dengan LPMP, dengan pemerintah daerah, Oke. dengan dinas kesehatan. Kalau Ini Kemendikbud kolaborasi. kemudian melakukan fungsi pengawasan, ketika ada pelanggaran, apa yang dilakukan Kemendikbud selain hanya menyerahkan itu kepada daerah, Pak Jumeri? Kita akan tegur sekolah yang melakukan pelanggaran. Sudahkah ada teguran itu? Kalau tadi Bu Retno bilang katanya 15 sekolah hanya satu yang lolos poin 85 Pak dari asesmen yang seharusnya dilakukan. Itu yang daerah-daerah yang belum membuka. Oke. Jadi kan seperti Tangerang, Jakarta itu kan memang belum membuka tatap muka. Gitu. Oke. Jadi sudah dilakukan teguran ya kalau ada yang melanggar ya? Sudah ada daerah yang sudah kita tegur karena membuka di luar ketentuan. Oke, baik. Tentu kami tidak perlu sebutkan daerahnya. Begitu. Baik, sayang sekali waktu saya sudah habis untuk berbincang dengan Pak Jumeri dan juga Bu Retno. Bu Retno terakhir silakan. Sudah ya? Oke. Aduh, tampaknya ada gangguan audio di sini. Bu Retno Listiarti, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Jumeri juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini, Saudara. Terima kasih juga kepada Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Kita jumpa lagi besok.